Nama gue Al-Basit Ramadan. Biasa dipanggil Al atau Basit. Gue lahir 23 Desember 1998 di Jakarta. Gue memulai di tahun 2013, mungkin tepatnya sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu. Gak ada sih sebetulnya, karena tukang cukur adalah profesi pertama gue dan sampai sekarang gue masih menggeluti bidang itu. Karena yang gue lihat, gue banyak ketemu orang dan di situ gue mendapatkan wawasan, cerita baru, koneksi baru, dan gue suka ngobrol sih sama orang. Dan menurut gue barber adalah salah satu tempatnya untuk bercerita dengan yang lain. Sangat penting sih menurut gue, karena ketika lo menjadi tukang cukur, ya berarti lo butuh senjatanya. Senjatanya itu adalah mesin cukur itu. Karena yang gue lihat, ketika lo menjadi tukang cukur, lo bisa nyukur dimanapun dan kapanpun. Dan menurut gue, ketika lo mempunyai alat perang lo sendiri, lo tidak terpaku dengan tempat lo bekerja. Lo bisa mungkin cukur di rumah, atau lo mungkin cukur panggilan, dan investasi sebagai jangka panjang untuk tukang cukur itu sendiri. Untuk yang gue tahu, pertama kali gue belajar waktu itu wall super taper yang masih pakai kabel. Itu berat banget. Cuman seiring berjalannya waktu, gue jatuh cinta sih ke merek Babyliss dan wall, terutama yang Magic Clip ya. Pertama kali gue belajar megang mesin, itu salahnya ya, karena dulu kan belajar ya sama teman otodidak juga gitu. Maksudnya nggak ada panduan-panduan yang baik dan benar gitu. Jadi gue belajar langsung megang mesin. Pertama kali gue megang mesin itu tremor tangan gue, karena gue kaget ternyata gitarannya cukup kencang dan seberat itu gitu. Gue belajar nyukur di tahun 2013 waktu itu di salah satu barber di kota Depok. Nama barbernya udah gak ada sih, dia yang punya itu namanya Lutran Bule. Kalau gue sekarang ya, gue paling suka sama Babyliss sih, apalagi trimmernya. Itu buat bikin fade, buat bikin outline itu tajam banget dan aman untuk dipakai. Nah, kalau yang paling lucu ya, gue lupa kalau itu tahun 2015 atau 2016 gitu. Gue nyukurin customer, kebetulan karena itu customer udah teman gue banget, jadi emang kita udah sering bercanda dan sering ngobrol. Nah waktu itu gue nyukurin dia, tapi gue lupa pakai cap. Jadi rambutnya tuh kemana-mana, ke bajunya, ke celananya gitu. Dan dia juga diem aja kan, dia sengaja nggak mau ngasih tauin, kayak tiba-tiba kayak nggak pakai cap kayak ini gue udah tahu dari tadi. Itu salah satu hal yang lucu sih. Putus asa, ya basic keluarga gue kan akademis, dan pada saat gue menjadi tukang cukur, gue mendapat pressure dari keluarga tuh harus kerja kantoran, terus gue harus kuliah dulu buat pendidikan yang tinggi. So far ketika gue kuliah dan alhamdulillah lulus, banyak dari orang tua, dari teman-teman sekitar tentang kayak lo kenapa mau jadi tukang cukur, kan lo sarjana sekarang, banyak pekerjaan yang lebih layak dan gajinya juga lebih tinggi. Cuman di benak gue barber is part of my life, dan menurut gue melihat ada pertumbuhan yang signifikan dari segi value pendapatan, dari segi value kualitas, dan dihargai orang. Dan alhamdulillah sampai tahun 2022, mungkin 8 tahun 9 tahun, gue ngerasa barber udah bagian dari hidup gue. Jadi kalau ditanya putus asa atau enggak, mungkin sempat putus asa karena di circle dan keluarga gue yang basicnya semua kerja kantoran, sedangkan gue masih menjadi tukang cukur. Tapi ya gue jalanin ini dan gue fine-fine aja, dan sekarang mungkin tukang cukur udah sangat-sangat layak dan banyak yang pengen jadi tukang cukur. Sebetulnya sama ya dengan pekerja seni yang lainnya gitu. Apalagi kalau gue bicara tukang cukur ya, udah ada sosial media kayak Instagram, TikTok, atau mungkin YouTube atau yang lainnya. Itu dalam segi aspek nge-branding sangat ngebantu banget, dan akhirnya ketika lo jadi tukang cukur ya lo harus mencoba sesuatu yang baru, lo harus membuat konten tentang mungkin edukasi cukur, mungkin tentang penggunaan alat baik dan benar, atau hasil cukur lo. Dan menurut gua dengan contoh, dengan dibantunya sosial media, menurut gua semua orang akhirnya pada tahu kok kalau barber itu salah satu profesi yang sangat dibutuhkan sama orang lain. Motivasi dulu ya pernah ya, mungkin tukang cukur pernah ngerasain pasang surutnya. Dulu orang yang ngajarin gue cukur namanya Bang Lutran Akbar, dia pernah ngerasain gue, sesusah apapun lo, dalam keadaan apapun, lo punya gunting, lo punya sisil, lo punya mesin sendiri, lo tetap bisa menghasilkan uang dimanapun dan apapun, tidak terpatok dengan tempat. Itu yang bikin gue jadi semangat bahwasanya profesi ini sangat-sangat jangka panjang. Mungkin gue pengen banget profesi ini bisa selevel dengan
profesi yang lainnya. Kayak misalnya, mungkin banyak banget ya sih anak-anak kecil atau anak-anak SMA, anak-anak yang masih menuju kesuksesan buat mengejar mimpinya. Mungkin di kepalanya cuma satu, ya gue pengen sukses. Tapi gue pengen banget mungkin profesi barber ini menjadi salah satu opsi buat mereka sukses. Itu masih yang gue pengen. Dan semakin banyak orang yang seperti itu, gue rasa profesi ini sangat-sangat disukai orang dan dihargai. Dan ketika itu sudah terjadi, ya profesi ini mempunyai value yang tinggi. Pesan-pesan gue buat tukang cukur, seperti yang gue bilang tadi, kenapa lu sebagai tukang cukur butuh banget namanya alat sendiri, itu menjadi investasi lo. Dan ketika suatu saat mungkin roda lo lagi di bawah, lo bisa tetap bekerja dimanapun dan lo tidak akan putus asa. Karena ketika lo memilih menjadi tukang cukur, lo harus siap segala resikonya. Mungkin tak banyak tukang cukur yang pengen banget harga cukurnya mahal, tapi ada saran dari gua, ketika lo pengen dihargai lebih tinggi, lo tanya sama diri lo sendiri, lo udah layak buat ini. Dan ketika lo udah layak lebih tinggi, gue yakin orang sekitar akan mendukung lo. Ketika lo ingin menjadi tukang cukur, anggap profesi ini menjadi bagian dalam diri lo sehingga lo tidak ada